Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Tita dari Prodi S1 Akuntansi STI STMI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai analisis kredit. Sebelumnya, apa sih itu analisis kredit tuh? Analisis kredit adalah suatu proses analisis pada kredit yang memakai pendekatan tertentu untuk menentukan adanya kebutuhan kredit pada calon kredit. Nah, untuk selanjutnya ada unsur pemberian kredit. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada balas jasa, yang keempat ada risiko, dan yang terakhir ada jangka waktu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi. Terdapat dua jenis, yaitu pertama, bank mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit yang diberikan. Kedua, bank dapat juga menjaminkan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul. Selanjutnya ada penentuan jenis kredit. Yang pertama ada sesuai dengan kebutuhan, yang kedua sesuai dengan kegunaan, yang ketiga sesuai dengan jangka waktu, yang keempat sesuai dengan sektornya. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Terdapat 5 jenis kredit. Jenis yang pertama yaitu kegunaan, yang kedua tujuan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat jaminan, dan yang kelima sektor usaha. Jenis kredit berdasarkan kegunaan terdapat 2 jenis, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang. Contohnya seperti membangun pabrik, pembelian tanah, pembelian mesin. Yang kedua yaitu kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, biasanya diberikan untuk waktu jangka pendek dan 1 kali siklus operasi. Contoh, membeli bahan baku, pembayaran gaji. Selanjutnya, jenis kredit berdasarkan tujuan. Ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan untuk menghasilkan proses produksi, baik barang maupun jasa. Contohnya seperti kredit yang diberikan untuk pabrik, pertanian, peternakan, perhotelan. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai sendiri. Contohnya membeli rumah atau membeli kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang. Next yaitu jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Terdapat 3 jenis, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kredit jangka menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu sampai 3 tahun. Banyak juga yang mengklasifikasikan kredit jangka panjang. Terakhir yaitu kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. Selanjutnya yaitu jenis kredit berdasarkan jaminan. Ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak atau tidak bergerak. Selanjutnya yaitu kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real, namun sebenarnya meskipun tanpa jaminan, dalam prakteknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah. Contohnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu. Selanjutnya yaitu ada jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Ada kredit sektor pertanian, kredit sektor industri, kredit sektor perumahan, kredit sektor profesi, kredit sektor pertambangan, kredit sektor pendidikan, dan kredit sektor lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada cara untuk menentukan jumlah kredit sesungguhnya. Yang pertama yaitu nilai jaminan. Contoh, jaminan berupa sertifikat rumah, pihak bank dapat menghitung nilai rumah tersebut dari NJOP,
Kemudian bank akan memberikan pinjaman sekian persen dari harga rumah, misalnya 60%, tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada penghasilan nasabah atau gaji, khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit, dan kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Contoh yaitu angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan, tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada studi kelayakan. Bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya, di mana penilaian dilakukan dari sisi aspek keuangan. Contohnya, untuk mendirikan pabrik dibutuhkan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja. Untuk kebutuhan modal kerja, dapat dinilai kebutuhan akan bahan mentah, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada analisis rasio. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan, neraca dan laba rugi, dengan perhitungan rasio yang dimiliki dan terlihat kebutuhan, kewajiban, dan kemampuan nasabah sehingga dapat dijadikan patokan bagi bank untuk memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, rasio likuiditas, rasio modal kerja yang dimiliki, rasio kas, rasio modal dengan utang, rasio perputaran piutang, dan rasio keuangan lainnya. Selanjutnya ada alat analisis kelayakan kredit. Ada 5 opsi, 7 of P, dan studi kelayakan. 5 opsi yaitu terdapat karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Karakter atau watak nasabah. Nah, di sini disebutkan apakah nasabah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Watak ini dapat terlihat dari masa lalu, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Yang kedua, capacity, kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan. Dapat pula dilihat dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu, misalnya penghasilan seseorang, hasil wawancara, atau melalui perhitungan rasio keuangan. Yang ketiga, capital, yaitu menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit agar nasabah bersungguh-sungguh untuk membayar kewajiban kreditnya. Yang keempat ada condition, yaitu kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat, misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak di pasaran, maka kredit untuk sektor tersebut sebaiknya dikurangi. Yang kelima ada collateral, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Misal, akibat bencana alam maka terjadi kredit macet. Kolateral dapat menjadi motivasi bagi nasabah karena jaminannya akan ditahan oleh bank. Selanjutnya ada 7 OP, yaitu ada personality atau kepribadian, party, payment, prospect, purpose, profitability, dan protection. Personality atau kepribadian, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Hamper sama dengan watak, yang membedakan bila personality ditekankan kepada orangnya, sedangkan watak ditekankan kepada silsilah keluarga. Yang kedua ada party. Dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan seperti berdasarkan wilayah, pedesaan atau perkotaan, sektor usaha, peternakan atau pertanian, dan lain-lain, atau untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga yaitu payment, untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan gaji atau dari sumber objek yang dibiayai. Kemudian akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang keempat ada prospek, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah akan menyulitkan pihak bank, misalnya usaha yang sudah memasuki titik jenuh. Yang kelima ada purpose,
yaitu tujuan mengambil kredit untuk usaha produktif, konsumtif, atau perdagangan. Jangan sampai pemberian kredit yang dikucurkan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah. Yang keenam ada profitability, yaitu kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi bank berupa balas jasa atau bunga atau bagi hasil. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah berkembangnya usaha yang dibiayai dan adanya tambahan modal. Yang terakhir yaitu protection, yaitu perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai seperti asuransi kematian, jaminan perlindungan dari kerusakan, kehilangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada studi kelayakan. Studi kelayakan terdapat 7 jenis, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek ekonomi sosial, aspek organisasi manajemen, dan aspek AMDAL. Ya, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datang dari diri saya pribadi, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.